Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga buat anugerah yang Kau berikan dan hidup kami, dan kami ada sebagaimana anak-anak Engkau. Tiada kata karena Engkau dan kami sebelum mengadakan akses lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa safa, dan kami rindu juga untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus murapi hamba-Mu, Roh Kudus murapi kami yang mendengar. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan dari Zakaria pasal yang Zakaria pasal yang ke-11 ayat pertama sampai ayat 17. Zakaria pasal 11 ayat pertama sampai ayat 17. Bukalah pintu-pintumu hai Libanon, supaya api dapat memakan pohon-pohon arasmu. Merataplah hai pohonan sanobar, sebab sudah rebah pohon aras dan sudah dirusakan pohon-pohon yang hebat. Merataplah hai pohon-pohon tarbanti basah, sebab telah rata hutan yang lebat. Dengar para gembala meratap, sebab kemegahan mereka sudah dirusakkan. Dengar singa-singa maut, sebab sudah dirusakkan kebanggaan sungai Yordan. Dua macam gembala. Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembilan itu. Orang-orang yang menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah. Dan orang-orang yang menjual berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya. Dan orang yang mengembalakannya tidak mengasihinya, sebab aku tidak lagi akan mengasihi penduduk bumi. Demikian firman Tuhan, melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi, dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Maka aku mengembalakan domba-domba sembilan itu untuk pedagang domba. Aku mengambil dua tongkat, yang satu tersebut kemurahan, yang lain tersebut ikatan. Lalu aku mengembalakan domba-domba itu. Dalam 1 bulan aku menyiapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak kepada aku. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi mengembalakan kamu yang hendak mati, biarlah mati, yang hendak lenyap, biarlah lenyap, dan yang masih tinggal itu biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkatku kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah diikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu. Maka tahulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamati aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata pada mereka, jika kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirman Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada peluang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan, untuk menyediakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sesudah itu berfirman Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandai, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri seorang gembala yang tidak menghinakan yang lenyap, yang tidak mencari hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat. Mereka melainkannya akan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembalaku yang mandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa batang kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya, dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Firman Tuhan mengingatkan kita tentang nubuatan satu yang dikerjakan Zakaria tentang dua macam gembala. Yang sangat menarik dikatakan firman Tuhan pada ayat yang ke-7. Celakalah
Gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba, biar pedang menimpa tangannya, lengannya dan menimpa mata kanannya, biar lengannya kering sekering-keringnya, dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Firman Allah, celaka gembala yang pandir. Berarti ada gembala yang pandir dan gembala yang bijaksana, yang rela berkorban. Gembala yang pandir hanya dikatakan dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang kelima, orang-orang yang membelinya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang yang menjual yang berkata, terpujilah Tuhan, aku dari kaya. Dan orang yang mengembalakan tidak mengasihi. Tinggal gembala pandir, hanya mencari keuntungan, yang tidak mau berkorban. Tapi ada satu pribadi, gembala yang baik. Siapa itu? Dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-12. Lalu aku berkata pada mereka, jika itu karena kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, berikanlah. Maka mereka membayar uangku dengan nimbang 30 uang perak. Tapi firman Tuhan kepadaku, serahkanlah kepada penuang logam nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil 30 uang perak itu dan menyerahkan kepada penuang logam di rumah. Siapa yang menerima 30 uang perak? Itulah Yudas, di mana Yudas menjual Yesus dengan 30 uang perak. Dia gembala yang sangat baik, yang rela berkorban demi domba-dombanya. Dikatakan dalam Matius pasal 27, Matius pasal 27 ayat yang ke-9. Matius pasal 27 ayat Matius pasal 27 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dengan dia genap Matius 7 ayat Matius 27 ayat 9 sekali. Matius 27 ayat 9 dan 10. Dengan dia genaplah firman disampaikan oleh Pak Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang penduduk penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti pesankan Tuhan kepada siapa yang dijual dengan 30 perak? Adalah gembala yang baik. Gembala yang baik rela berkorban demi domba-dombanya. Tapi gembala yang pandir, yang memperkaya diri buat diri sendiri. Di sini kita dapat berkat betapa penting kita berkorban buat orang lain. Tidak egois, ya, tidak egois, dan miring kepada Tuhan. Gak lepas daripada korban. Kasih itu korban, ya, korban perasaan, korban waktu. Hari saudara sudah berkorban waktu, ya, memsiapkan waktu. Mestinya harus ngopi, tapi doa dulu. Mestinya harus menikmati makan pagi, tapi saudara utamakan dulu. Itulah berdoa, mengadakan mesbah, nanti berkorban. Ya, korban, apa yang saudara korbankan tidak sia-sia. Tuhan sudah berkorban buat ini. Korbankan diri buat saya dan saudara. Ya, gembala yang sangat baik. Kita belajar seperti Yesus. Amin. Benar Bapa di surga. Darah mengiring kepada Tuhan, kita pasti berkorban. Biar kami mau berkorban waktu untuk datang kaki mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami utamakan di atas segala-galanya itulah korban mengadakan mesbah keluarga pribadi. Cari Engkau dulu sebelum kami mati setelah. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Sebentar kami akan mencari nafkah. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dan kembalikan kami pada besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang kita sedepan.
berkat kesehatan yang prima, hikmat yang dari Tuhan Kau berikan. Pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara, dan kami mohon belas kasihan. Biarlah lewat peristiwa yang terjadi saat sekarang ini Tuhan, yang meninggal semakin berkurang, yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Yang mereka mau divaksin, yang mereka juga memperhatikan pasal kesehatan dan kami. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, yang berkat Roh Kudus dan saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkati.